Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, secapek-capeknya pun orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Secapek-capeknya pun mereka menyangkal ketuhanan Yesus. Yesus Kristus tetap adalah Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, ya, Dia sebagai Tuhan, bukan karena pengakuan manusia, tetapi Dia adalah Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menyelamatkan, dan Dia adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya menjadi ada. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab mengatakan bahwa Ia, artinya Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, yaitu dunia ini. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, orang berkata Yesus bukan Tuhan karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi orang percaya Yesus itu Tuhan karena mereka kenal siapa itu Yesus. Saudara, mari kita simak dulu cuplikan yang sangat luar biasa. Bagaimana penginjil ini memberitakan Injil dengan dahsyat dan luar biasa. Seperti apa cuplikannya? Berikut videonya. Karena di bawah kolom ini bukan punya pekerjaan, saudara, tapi hari ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan tidak lama lagi, saudara. Haleluya. Tuhan tidak lama lagi. Tuhan sudah mau datang. Makanya Dia kirim setiap anak-anak Tuhan. Dia kirim setiap hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Haleluya. Amin. Supaya saya dan saudara harus diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak mau. Mungkin haleluya. Saya berjatuh di tempat itu tidak mau untuk menuju ke neraka. Haleluya. Haleluya. Tidak menuju ke neraka. Tidak ada tuh. Amin. Semua pasti menuju surga. Haleluya. Alkitab dalam Korintus dibilang begini, kemah-kemah kita akan dibongkar. Tapi Tuhan telah menyediakan kemah, yaitu kemah yang abadi kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari ini kau bangun kemah-kemah terus. Haleluya. Kau bangun, kau punya hidup dengan kemah-kemah. Tapi satu saat akan dibongkar. Amin. Tapi kemah yang kekal ada itu surga abadi. Hari ini saudara Bapak punya Allah yang besar. Kenapa saudara? Karena Injil yang merubah hidup saya dan saudara. Amin. Karena Injil hari ini saudara masih bisa menikmati kekuatan dari Tuhan. Karena Injil saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena hari ini ada lain, ada yang terbaring, ada yang Tuhan panggil pulang. Amin. Saudara, ada di tahun 2024 itu karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau Injil diberitakan di tempat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau tidak bisa bilang apa-apa, kau hanya bilang terima kasih untuk Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia jaga saya dan saudara. Nyetik dan menit pun saudara tidak bisa membayar di rumah. Apa yang Tuhan berikan. Amin. Akan baik-baik orang Papua. Tuhan sudah memberkati engkau. Amin. Ada kuasa yang di atas tanah ini, saudara. Makanya dikatakan begini, pergi. Amin. Pergi. Haleluya. Kita begini, pergi. Tugas kita di dunia ini bukan tinggal, saudara. Kita pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, supaya haleluya saya dan saudara harus diselamatkan. Amin. Haleluya. Dibilang begini, kau sudah terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus itu sudah turun bagi saya dan saudara. Tinggal saudara harus melangkah untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Jangan tinggal saudara. Kalau tinggal nanti saudara mati, saudara rugi saudara. Karena
hidup. Ya. Kita nih tahu berdoa, tapi kita yakin, kita imani. Kita berseru Pak Tuhan, minta ampun Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jangan dulu ambil Pak kita. Jangan dulu ambil Pak kita Tuhan. Kita pe anak masih kakak cili. Kasih kesempatan Pak kita untuk kita mau bertobat. Ya. Puji Tuhan. Habis kita berdoa, berangsur-angsur hilang pelan-pelan tuh kita pe dingin dan kita pe sesak nafas. Itulah hebat Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan kehidupan. Lihat, kita ada di tengah-tengah pasar air Madidi. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Haleluya. Makanya itu kita rindu semua teman-teman masyarakat yang ada, masyarakat air Madidi yang ada di pasar. Belum ada kata terlambat untuk bertobat. Ya. Jangan nanti so mati so di alam roh. Biarmu bertobat so tidak ada kata pertobatan. Biar kau dimali air mata darah. Maka itu diberi kesempatan di dunia ini supaya orang mesti bertobat, cari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik pada orang. Ya. Dengan apa orang mau balas pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak minta apa-apa pada orang semua. Dia tidak minta emas perak. Dia cuma minta orang punya hati. Ya. Orang punya hati. Amin. Tuhan Yesus, kurang apa pada orang semua? Sampai detik ini Tuhan Yesus, orang berjalan semua ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yes. Begitu belum ada kata terlambat. Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Amen. Supaya mereka Yes. bertobat. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi kesaksian dari Doni Akar. Haleluya. Haleluya. Shalom masyarakat air Madidi. Shalom. Manusia itu memang belum sempurna. Masa lalu tinggal masa lalu. Kalau kita ini dia, banyak kejadian, banyak masalah yang kita berbuat. Kita penama Doni Karundeng alias Doni Akar. Mungkin teman-teman yang di air Madidi di sini kenal Pak kita, karena kita petamba dulu di sini. Kita pernah boronan di sini. Kita pernah bikin kasus penikaman di pasar sini. Kita pernah bikin penculikan di pasar sini di tahun 90. Tahun 90 kita keluar dari Cipinang. Kita datang bergaul dengan teman-teman sini. Do Ance, Dong Waseng. Kalau orang ada, lebih bagus supaya don dengar. Sampai sekarang orang masih ada, tak dengar masih menyambung ayang. Karena dulu kita bos kalau datang dari Singapura dengan Malaysia, kita aja menyambung ayang di sebelah sana. Kita kawal, kita bos menyambung ayang dulu di tahun 90-an. Tapi tanin tahu kalau masih sekarang masih ada di tempat sana, itu dia di belakang. Jadi kita ini dia Doni Akar. Kita bongkar jalur sini air Madidi. Kita petampa di daerah Manado sana. Kita pe kasus ini kita bayaran, pembunuh bayaran, penculikan bayaran. Kita berangkat Jakarta, Manado, Surabaya, sampai di Makassar. Tapi itu tidak menyenangkan bagi Tuhan, bagi masyarakat itu, bagi kita itu, bagi orang sampah segala orang perbuatan. Kita sama dengan teman-teman rekan ini dia. Mereka juga banyak kasus sama dengan kita. Tapi orang itu tidak dibanggakan, itu dia. Setelah orang bikin masalah-masalah lalu, akhirnya Tuhan memanggil orang ini dia dengan keadaan sakit. Kita dapat jantung semua mati kita memang, semua mati memang. Kita berdoa Pak Tuhan, Tuhan jangan dulu ambil Pak kita. Kita masih ada anak waktu itu dia kecil, kita pe anak. Kita masih mutu hidup. Saya bilang Tuhan, ampun kita pe dosa masa-masa lalu. Kita bilang begitu. Ternyata Tuhan dengar. Tuhan masih memerlukan kita. Tuhan panggil Pak kita. Di situ pe keluar rumah sakit, kita ikut langsung
iko pelayanan yang tapi teman-teman kita berdoa, kita pipa pendeta minta pengampunan. Jadi kita punya masa lalu itu dia. Kalau mau bilang memang paling kurang ajar, mungkin kalau orang ini dia itu memang ya kita paling sadis. Bukan baculik anak kecil, kita baculik orang-orang besar, orang-orang berduit. Kalau bos bilang bunuh, bunuh. Kalau bos bilang bikin luka, bikin luka. Kalau bilang potong, potong. Sampai kaki. Kita kasus bukan cuma di Manado, di luar semua. Inilah Doni Akar. Sekarang ini dia Tuhan so panggil pak kita, ikutin Tuhan. Dia menerima saya di masa lalu saya. Dia panggil saya untuk mengikut pelayanan penginjilan jalanan dengan boots, dengan rekan-rekan kita ini dia. Kita sangat bersyukur Pak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita keselamatan, Dia berikan bagi kita umur panjang sampai saat ini untuk kita membawa berita Injil kepada seluruh masyarakat yang ada di Manado ini dia maupun di Air Madidi dan seluruh Indonesia. Dari Indonesia pun biar mau lihat di YouTube. Karena kejahatan orang itu masa lalu, orang bisa diubahkan sampai sekarang. Karena Tuhan masih membutuhkan orang untuk membuat kesaksian dan untuk memberikan firman-firman kepada masyarakat Malaysia yang ada di Indonesia ini dia. Nah, saudara, itulah dia cuplikan, baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Saudara, dialah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai Allah yang benar. Banyak saudara orang-orang seperti kesaksian yang kita dengar tadi, yang awalnya mereka penjahat, awalnya mereka pembunuh, tapi ketika mereka saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang saudara mau berubah, tapi tidak bisa berubah. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Dan itu pun harus Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak orang mau lebih baik hidupnya, mau mengalami damai, mengalami sukacita, bahkan mengalami akan hal-hal yang baik, tapi tidak mereka dapatkan. Bahkan mereka mau ke surga, tapi mereka tidak dapat. Hari ini saya sampaikan, Yesuslah jalan hidup, Yesuslah kedamaian dan sukacita itu. Itu sebabnya selama ada kesempatan, mari kita datang kepadanya. Dia Tuhan yang sangat dan begitu mengasihi kita. Dia menunggu pertobatan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.